Analisa keyword dan kompetisi. Setelah kita melalui pra-riset keyword, kemudian kita melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu analisa keyword. Setelah kita dapat keywordnya atau keyword produknya, kemudian kita cek nih di Google Search. Produknya harus unik, tidak pasaran, atau tidak umum. Terus produknya jarang atau tidak ada yang menjual produk tersebut. Terus tidak ada yang meletakkan nomor telepon pada title. Terus jenisnya adalah jenis long tail keyword. Kenapa jenis long tail keyword? Ini karena ini cenderung rendah kompetisi ya. Long tail keyword itu cenderung rendah kompetisi. Jadi memudahkan kita untuk memudahkan halaman situs kita untuk muncul di halaman 1 Google Search. Nah, ini contohnya, alat pendengar musik untuk bayi dalam kandungan. Yang pertama, produknya unik ya, unik tidak pasaran atau tidak umum, dalam arti kita jarang dengar produknya alat pendengar musik untuk bayi dalam kandungan. Jarang atau tidak ada yang menjual produk tersebut. Nah, ini kita lihat. Keywordnya alat pendengar musik untuk bayi dalam kandungan, tapi kita lihat halaman-halaman situs yang muncul cuma informasi ya, cara memperdengarkan musik untuk bayi dalam kandungan, terus musik hamil, ibu hamil, terus cara memperdengarkan musik untuk bayi dalam kandungan. Nah, dari sini aja udah kelihatan bahwa ini tidak ada yang menjual produk tersebut. Itu pertama, kata jual aja bahkan nggak ada ya. Pertama, terus kedua, produknya unik atau tidak pasaran. Terus ketiga, nggak ada juga yang meletakkan nomor telepon di title. Yang udah pasti ini jenis long tail keyword ya, spesifik. Nah, terus kita lanjut ke analisa keyword lainnya ya, yaitu produknya harga gelap atau tidak ada yang menyebutkan harga produk secara terang-terangan. Nah, ini contoh jual makanan kucing kiloan. Kalau kita ketik jual makanan kucing kiloan, yang muncul adalah seperti ini. Di antaranya ya. Nah, ini ada yang menyebutkan daftar makanan kucing 20-30 ribuan per kilogram. Terus apa lagi nih? 22 kilo sama dengan 570 ribu. Terus ada lagi 20 kilogram sama dengan 505 ribu. Nah, ini artinya bahwa kalau kita mau jual makanan kucing kiloan, ini jelas tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena banyak yang mencantumkan harga. Kalau misalkan kita nekat mau tetap mengincar keyword ini, jelas kita harus menjual harga di bawah pasar. Atau minimal atau maksimal ya, maksimal sama dengan harga pasar. Kalau kita jual dengan harga lebih tinggi, jelas harga kita akan lebih harga kita akan kemahalan. Nah, sekarang kita mau analisa kompetitor ya. Ini keywordnya jual racun pembasmi kutu busuk. Yang jelas ini yang 3 halaman situs di atas ini adalah kompetitor. Ini keywordnya kan jual racun pembasmi kutu busuk. Ini kelihatan. Racun pembasmi kutu busuk. Terus yang ini racun pembasmi kutu busuk. Ada jualnya malah ya. Jual racun pembasmi kutu busuk. Terus yang ini ada jualnya juga, racun pembasmi kutu busuk. Nah, ini berarti yang 3 halaman situs di atas ini adalah kompetitor. Nah, yang bawah ini bukan kompetitor. Kenapa? Karena keywordnya jual racun pembasmi kutu busuk, tapi di sini di title-nya malah alat pembasmi kutu busuk. Terus yang ini juga jasa pembasmi kutu busuk. Terus yang ketiga obat pembasmi kutu busuk. Dalam arti bahwa kita masih bisa ngalahin yang bagian bawah ini. Ini karena di title-nya juga kelihatan nggak ada kata jual racun pembasmi kutu busuk. Di title nggak ada, di URL nggak ada, di deskripsi nggak ada. Ini sama, di title nggak ada, ya di URL nggak ada, di deskripsi juga nggak ada ya. Artinya bahwa kita masih bisa mengalahkan ini ya, yang bawah ini. Tapi kalau kita analisa secara keseluruhan nih, nggak ada yang pakai nomor telepon ya. Tidak ada yang mencantumkan nomor telepon. Cuman mungkin kita hanya bisa mengalahkan ya
halaman situs yang ada di bagian bawah ya. Ini berarti bukan kompetitor. Nah ini kenapa tadi kita bisa tahu mana kompetitor mana bukan. Ini saya perbesar aja. Saya perbesar tapi ini beda kasus ya. Jual bor biopori Surabaya. Jadi kalau kita ketik keyword jual bor biopori Surabaya, ini kita lihat di title-nya ada ya kata jual bor biopori Surabaya. Di URL-nya juga ada jual bor biopori Surabaya. Terus ini di URL ya. Terus di deskripsinya juga ada jual bor biopori Surabaya. Nah ini ingetin aja rumusannya, saya menggunakan istilah BH hitam. B-nya itu biru, H-nya hijau, terus yang hitamnya ini deskripsi ya. Ini kan dari warnanya biru, hijau, hitam. Nah ini contoh halaman situs pesaing. Jadi kalau misalkan nanti kita udah ngecek keyword, udah dapat keywordnya atau produk yang rencananya mau kita jual, terus kita lihat nih ada halaman situs yang seperti ini, di title-nya persis seperti mengandung keyword, terus ada nomor teleponnya, di URL juga persis seperti keyword, di deskripsinya juga ini udah jelas bahwa halaman situs pesaing. Apalagi kalau ini ada banyak ya, misalkan di satu halaman itu ada 8 misalkan, udah jelas kita akan sulit bersaing. Jadi lebih baik cari keyword lain. Sekarang analisa kompetisi. Ini contohnya jual racun pembasmi kutu busuk. Ini kita bisa lihat ya. Yang situs pertama title-nya malah obat pembasmi kutu busuk. Di URL-nya nggak ada. Terus di deskripsinya malah obat pembasmi kutu busuk. Yang kedua sama, di title-nya nggak ada kata jual, terus juga nggak ada kata racun pembasmi kutu busuk. Ini malah ngebahas soal cara memusnahkan ya. Terus yang ketiga juga sama, yang keempat sama. Nah ini artinya bahwa keyword jual racun pembasmi kutu busuk itu sangat potensial kalau kita jualan menggunakan high patch authority. Ini udah jelas nih, memenuhi syarat semua ya. Nomor teleponnya nggak ada yang mencantumkan nomor telepon. Terus dari keywordnya juga nggak ada yang pakai kata jual racun pembasmi kutu busuk. Bahkan kata jualnya pun sama sekali nggak ada. Terus produknya juga unik ya. Bisa juga baru dengar ternyata ada racun untuk pembasmi kutu busuk. Nah ini memenuhi syarat untuk jualan.